Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku dan beragam budaya. Budaya dipelajari tidak diwariskan secara genetis. Budaya juga berubah ketika orang-orang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Ahmad Syihabuddin 2013 dalam Elvan dari 2019. Setiap budaya memiliki ciri khas masing-masing, di antaranya dari segi bahasa, etika, adat, dan berbagai nilai yang dianut. Keluarga merupakan unit terkecil penyusun suatu masyarakat. Seorang anak di sebuah keluarga akan diasuh menurut nilai budaya dan agama yang diyakini oleh kedua orang tuanya. Rahayu dan Amanah 2010. Sehingga dari sinilah peran keluarga dalam mensosialisasikan nilai kepada anak dianggap sangat penting. Salah satu cara keluarga untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat adalah melalui pola pengasuhan yang dilakukan di dalam keluarga. Pola pengasuhan yang dilakukan oleh setiap orang tua berbeda-beda, tergantung pada lingkungan mana keluarga tersebut tinggal. Perbedaan pola pengasuhan ini akan terlihat ketika melakukan pengamatan pada keluarga yang berbeda suku, seperti pada keluarga suku Batak dan keluarga suku Sunda. Masyarakat suku Sunda memiliki sistem kekerabatan yang bersifat bilateral, artinya tidak menurut garis-garis keturunan pihak ibu ataupun keturunan ayah. Kuncharaningrat 1998. Dalam keluarga, baik ibu atau ayah mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak. Bahkan dalam sistem kekerabatan orang Sunda, tidak ada adat yang mewajibkan atau mengharuskan seorang anak menikah dengan anak keturunan tertentu. Yang terpenting adalah asal tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jamaluddin 2015. Pada masyarakat Batak memiliki sistem keluarga patriarki, di mana laki-laki lebih dominan dalam mengatur urusan keluarga. Suku Batak menerapkan garis keturunan patrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan garis ayah atau bapak. Hal ini dikarenakan pada saat prosesi pernikahan ada tradisi pemberian sinamot atau mahar, yaitu perempuan yang dinikahkan oleh keluarganya kepada laki-laki dengan syarat membayar harga sinamot, dengan arti bahwa status marga perempuan sebagai anak dari ayahnya akan dilepaskan dan harus mengikut status keluarga dari suaminya. Kota Barat 2009. Terdapat tipe-tipe gaya pengasuhan. Di antaranya adalah yang pertama itu autoritatif, kedua authoritarian, ketiga neglectful, lalu keempat permisif. Gaya pengasuhan autoritatif. Orang tua yang menggunakan pola autoritatif berperilaku hangat namun tegas. Mereka mendorong anaknya menjadi mandiri dan memiliki kebebasan namun tetap memberi batas dan kontrol pada anaknya. Mereka menunjukkan kasih sayang, sabar mendengarkan anaknya, mendukung keterlibatan anak dalam membuat keputusan keluarga. Kualitas pengasuhan ini diyakini dapat lebih memicu keberanian, motivasi, dan kemandirian. Pola asuh ini juga dapat mendorong tumbuhnya kemampuan sosial, meningkatkan rasa percaya diri, dan tanggung jawab sosial. Mereka juga tumbuh dengan baik, bahagia, penuh semangat, dan memiliki kemampuan pengendalian diri. Pengasuhan autoritarian. Orang tua menuntut kepatuhan dan konformitas yang tinggi dari anak-anak. Mereka lebih banyak menggunakan hukuman, batasan, kediktatoran, dan kaku. Orang tua dengan pola autoritarian cenderung kurang hangat, tidak ramah, kurang menerima, dan kurang mendukung kemauan anak. Pengasuhan dengan pola ini berpotensi memunculkan pemberontakan pada saat remaja, ketergantungan anak pada orang tua, merasa cemas dalam pembandingan sosial, gagal dalam aktivitas kreatif, dan tidak efektif dalam interaksi sosial. Ia juga cenderung kehilangan kemampuan bereksplorasi, mengucilkan diri, frustasi, dan tidak berani menghadapi tantangan. Pengasuhan neglectful. Pola pengasuhan ini disebut juga indifferent parenting. Dalam pola pengasuhan ini, orang tua hanya menunjukkan sedikit komitmen dalam mengasuh anak, yang berarti mereka hanya memiliki sedikit waktu dan perhatian untuk anaknya. Padahal hal tersebut tidak baik untuk jangka panjang anaknya. Orang tua pola ini cenderung tidak tahu banyak tentang aktivitas anaknya. Mereka jarang berbincang-bincang dan hampir tidak memperdulikan pendapat anaknya dalam membuat keputusan. Minimnya kehangatan dan pengawasan orang tua membuatnya terpisah secara emosional dengan anaknya.
sehingga anak menjadi serba kurang dalam segala aspek, baik kognisi maupun kemampuan emosional dan sosial. Gaya pengasuhan permisif. Pada gaya pengasuhan ini, orang tua cenderung menerima, lunak, dan lebih pasif dalam kedisiplinan. Mereka mengumbar cinta kasih, tidak menuntut, dan memberi kebebasan tinggi pada anak untuk bertindak sesuai keinginannya. Terkadang orang tuanya mengizinkan ia mengambil keputusan meski belum mampu melakukannya. Orang tua semacam ini cenderung memanjakan anak. Biasanya anak yang menerima pola pengasuhan ini sangat tidak matang dalam berbagai aspek psikososial. Mereka impulsif, tidak patuh, menentang jika diminta sesuatu yang bertentangan dengan keinginan sesaatnya, dan kurang toleran dalam bersosialisasi. Berdasarkan data responden suku Sunda, responden berinisial Ibu Deye berusia 50 tahun, tinggal di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Memiliki 2 orang anak perempuan yang sudah remaja. Ibu Deye dan suami berprofesi sebagai seorang guru. Berdasarkan hasil pengamatan keluarga suku Sunda, keluarga menerapkan sistem demokratis disiplin di dalam keluarganya. Orang tua tidak mengatur setiap aktivitas anak, namun memberi batasan kegiatan dengan adanya jam malam. Peran ayah dan ibu dalam keluarga ini tidak sama. Ayah lebih berperan sebagai pemimpin keluarga dan ibu sebagai manajer keluarga. Dalam hal kedekatan dengan anak, ibu lebih dekat dengan anak dibandingkan ayah. Namun perhatian yang diberikan tetap sama, hanya pola komunikasinya yang berbeda. Hal ini terlihat saat keluarga kedua menerapkan waktu makan bersama untuk saling bercerita antar sesama anggota keluarganya. Kemudian melakukan liburan rutin dan membuat grup WhatsApp agar komunikasi tetap berjalan meskipun terpisah jarak. Mengenai penerapan hukuman, keluarga ini menegur anaknya jika melakukan kesalahan dan memberikan hadiah apabila anaknya mendapatkan prestasi. Dalam penerapan pendisiplinan, keluarga ini sangat disiplin dalam hal beribadah, di mana setiap anggota keluarganya wajib melakukan sholat berjamaah dan mengaji bersama. Selain itu, keluarganya ini memasukkan cara berpakaian dan sopan santun ke dalam peraturan khusus yang wajib dilakukan oleh setiap anggota keluarganya. Berdasarkan data responden suku Batak, responden berinisial DPM berusia 20 tahun, merupakan anak dari keluarga suku Batak yang bertempat tinggal di Sumatera Utara. Anggota keluarga sebanyak 6 orang dengan jumlah anak 4 orang anak perempuan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai PNS. Penguatan keluarga suku Batak, keluarga menerapkan sistem demokratis di dalam keluarganya. Setiap anggota keluarga bisa menjalankan perannya dengan baik. Pembagian tugas yang dijalankan juga sangat jelas, seperti pembagian tugas harian yang berlaku bagi anak maupun bagi orang tua. Komunikasi yang dibangun oleh keluarga ini juga baik, karena mereka meluangkan waktu untuk mendengar cerita satu sama lain. Kemudian, untuk lebih merekatkan kasih sayang antar anggota keluarga, mereka membuat jadwal liburan yang rutin setiap bulannya. Peraturan di dalam keluarga ini disiplin namun tidak mengekang. Misalnya, walaupun diterapkan jam malam, tetapi jika dalam kondisi tertentu, peraturan ini menjadi fleksibel. Dalam penerapan hukuman, jika anak melakukan kesalahan, keluarga ini melakukan teguran dengan cara memberitahu kesalahan anak. Gaya pola asuh yang diterapkan adalah mandiri, disiplin, dan teratur. Persamaan pengasuhan dari keluarga suku Sunda dan suku Batak yaitu menerapkan gaya pengasuhan yang demokratis namun tetap disiplin, kemudian pembagian peran yang jelas di dalam keluarga, adanya peraturan jam malam, membangun komunikasi yang baik, kemudian menegur anak yang salah dengan cara memberitahu kesalahan anak. Perbedaan gaya pengasuhan dari keluarga suku Sunda dan suku Batak terletak pada pemberian jam malam. Kemudian pada kegiatan wajib kedua keluarga berbeda. Lalu pada pembagian peran tugas harian. Terdapat potensi penyebab persamaan maupun perbedaan dari keluarga suku Sunda dan suku Batak. Penyebab persamaan karena sama-sama menerapkan gaya pengasuhan demokratis namun disiplin. Penyebab perbedaan adalah terletak pada budaya yang dianut oleh kedua suku yang berbeda, sehingga praktik dan pembagian peran di dalam keluarga juga berbeda. Kesimpulan dari pengasuhan keluarga suku Sunda dan suku Batak yaitu, keluarga suku Batak dan Sunda menerapkan pola asuh demokratis serta memiliki pola pendisiplinan. Selain itu, kedua keluarga juga melakukan pola komunikasi dan pembagian peran yang baik.